everyone, my name is Risha Zarani and PM 2441108K, and today I will present about leadership behavior. In this presentation, I will explain the definition, core concept, type of leadership, behavior, and the factor that influence it. Understanding leadership behavior is important because it helps us become more effective leader in managing team and achieving organizational goals. So let's get started. Baik, perilaku kepemimpinan adalah sekumpulan tindakan, sikap, dan pola komunikasi yang digunakan oleh seseorang pemimpin untuk mempengaruhi dan membimbing anggota tim dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini menunjukkan bagaimana seorang pemimpin berinteraksi dengan tim, mengambil keputusan, serta merespon perubahan situasi. Dalam kepemimpinan, ada 3 hal penting, yaitu influence, interaction, and direction. Influence berarti kemampuan mempengaruhi orang lain, dan interaction adalah bagaimana pemimpin berkomunikasi, dan direction adalah bagaimana pemimpin mengarahkan tim menuju tujuan. Konsep utama dalam perilaku kepemimpinan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, action over praise, yang berarti kepemimpinan lebih menekan pada tindakan nyata, bukan hanya sifat bawaan. Lalu yang kedua ada learnable skills, yaitu bahwa perilaku kepemimpinan bisa dipelajari dan dikembangkan melalui pengalaman dan latihan. Yang ketiga ada social interaction, karena kepemimpinan terjadi melalui hubungan sosial dan komunikasi dengan orang lain. Dan yang terakhir ada context matters, yaitu situasi dan lingkungan sangat mempengaruhi gaya kepemimpinan yang digunakan. Semua konsep ini bersama-sama menentukan efektif seorang pemimpin. Ada 4 jenis utama perilaku kepemimpinan, yaitu yang pertama task oriented, lalu yang kedua ada relationship oriented, lalu yang ketiga ada participative, dan yang keempat ada delegative. Keempat jenis ini memiliki fungsi dan kelebihan masing-masing, tergantung pada situasi yang dihadapi oleh pemimpin. Perilaku berorientasi tugas adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada pencapaian target dan penyelesaian pekerjaan. Pemimpin dengan gaya ini biasanya membuat perencanaan yang jelas, mengatur pekerjaan secara sistematis, dan memastikan semua tugas berjalan lancar sesuai dengan tujuan. Contohnya adalah menetapkan target kerja, membagi tugas, dan memonitor kinerja dan melakukan evaluasi. Kelebihan dari gaya ini adalah pekerjaan menjadi lebih terarah dan efisiensi. Namun kekurangannya adalah terkadang kurang memperhatikan hubungan dengan anggota tim. Perilaku berorientasi hubungan lebih fokus pada manusia atau anggota tim. Pemimpin berusaha membangun kepercayaan, menjaga komunikasi yang baik, dan memberikan dukungan kepada anggota tim. Dengan pendekatan ini, suasana kerja menjadi lebih nyaman dan harmonis, sehingga dapat meningkatkan motivasi kerja. Namun, jika terlalu fokus pada hubungan, terkadang target pekerjaan bisa kurang maksimal. Perilaku partisipasi adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Dalam gaya ini, pemimpin tidak hanya memberikan perintah, tetapi juga membuka ruang diskusi dan menghargai setiap pendapat yang diberikan oleh anggota tim. Pemimpin biasanya mengajak anggota untuk berdiskusi, bertukar ide, dan bersama-sama mencari solusi terbaik terhadap suatu permasalahan. Hal ini membuat anggota tim merasa lebih dihargai dan dianggap penting dalam organisasi. Selain itu, dengan adanya partisipasi, anggota tim akan memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar terhadap keputusan yang telah disepakati bersama. Mereka akan lebih termotivasi untuk bekerja dengan baik karena merasa memiliki peran dalam keberhasilan tim. Yaitu contohnya, dalam sebuah proyek, pemimpin dapat mengadakan rapat untuk meminta saran dari anggota tim sebelum mengambil keputusan akhir. Dengan begitu, keputusan yang dihasilkan akan lebih berkualitas karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Namun, gaya ini juga memiliki kelemahan, yaitu membutuhkan waktu yang lebih lama dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu menyesuaikan kapan harus menggunakan gaya partisipatif dan kapan harus mengambil keputusan secara cepat.
Perilaku delegatif adalah gaya kepemimpinan yang memberikan kepercayaan dan wewenang kepada anggota tim untuk menyelesaikan tugas dan mengambil keputusan secara mandiri. Dalam gaya ini, pemimpin tidak terlalu banyak campur tangan dalam pekerjaan anggota, tetapi tetap memberikan arahan awal dan memantau hasil kerja secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin percaya terhadap kemampuan anggota timnya. Delegasi sangat penting dalam organisasi karena dapat meningkatkan efisiensi kerja dan mengembangkan kemampuan anggota tim. Dengan memberikan tanggung jawab, anggota akan belajar untuk lebih mandiri, kreatif, dan percaya diri dalam menyelesaikan tugas. Contohnya, seorang pemimpin proyek dapat memberikan tanggung jawab penuh kepada salah satu anggota untuk mengelola bagian tertentu dari proyek tersebut. Pemimpin hanya melakukan evaluasi di akhir tanpa mengontrol secara berlebihan. Namun, gaya ini hanya efektif jika anggota tim memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup. Jika tidak, justru dapat menimbulkan kesalahan atau ketidakteraturan dalam pekerjaan. Oleh karena itu, pemimpin harus mampu menilai kesiapan tim sebelum mendelegasi tugas. Perilaku kepemimpinan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu yang pertama adalah kepribadian pemimpin, seperti nilai, sikap, dan kecerdasan emosional. Pemimpin yang memiliki kecerdasan emosional tinggi cenderung lebih mampu memahami perasaan anggota tim dan mengambil keputusan yang bijaksana. Yang kedua adalah pengalaman dan pengetahuan. Pemimpin yang memiliki banyak pengalaman dan pengetahuan biasanya lebih percaya diri dan mampu menghadapi berbagai situasi dengan lebih baik. Lalu yang ketiga ada kondisi tim. Setiap tim memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi kemampuan, motivasi, maupun tingkat kerjasama. Pemimpin harus menyesuaikan perilakunya dengan kondisi tertentu. Lalu yang keempat ada budaya organisasi. Budaya yang terbuka dan fleksibel akan mendorong gaya kepemimpinan yang lebih partisipatif, sedangkan budaya yang kaku cenderung mendukung gaya yang lebih otoriter. Dan yang kelima adalah situasi kerja, seperti tekanan waktu, tingkat kesulitan tugas, dan kondisi lingkungan. Dalam situasi darurat, misalnya, pemimpin mungkin perlu mengambil keputusan secara cepat tanpa banyak diskusi. Dengan memahami semua faktor-faktor ini, pemimpin dapat menentukan gaya kepemimpinan yang paling efektif untuk digunakan. Dalam praktiknya, seorang pemimpin tidak hanya menggunakan satu jenis perilaku saja, tetapi mengkombinasikan berbagai gaya kepemimpinan sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, pada tahap awal proyek, pemimpin dapat menggunakan gaya task-oriented untuk memberikan arahan yang jelas. Kemudian, saat tim sudah mulai berkembang, pemimpin bisa beralih ke gaya partisipatif untuk meningkatkan keterlibatan anggota. Selanjutnya, jika anggota tim sudah berpengalaman, pemimpin dapat menggunakan gaya delegatif agar anggota lebih mandiri. Hal ini menunjukkan bahwa fleksibilitas merupakan kunci utama dalam kepemimpinan. Pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu membaca situasi dan menyesuaikan perilaku yang tepat. Dengan penerapan yang tepat, pemimpin tidak hanya meningkatkan kinerja, tetapi juga membangun hubungan kerja yang kuat dan berkelanjutan. Kesimpulannya, perilaku kepemimpinan merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kepemimpinan bukan hanya tentang posisi atau jabatan, tetapi tentang bagaimana seorang bertindak berkomunikasi dan mempengaruhi orang lain. Berbagai jenis perilaku kepemimpinan seperti task-oriented, relation-oriented, partisipatif, dan delegatif memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu memilih dan mengkombinasikan gaya yang paling sesuai dengan situasi. Selain itu, faktor-faktor seperti kepribadian, pengalaman, kondisi tim, dan budaya organisasi dan situasi kerja juga sangat mempengaruhi efektif kepemimpinan. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang terus belajar, beradaptasi, dan mengembangkan kemampuannya. Dengan demikian, pemimpin dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif,
meningkatkan motivasi, serta mencapai tujuan organisasi secara optimal. In conclusion, leadership behavior is not fixed, but flexible and adaptable. A great leader understands when to lead, when to listen, and when to trust their team. By continuously learning and improving, we can all become better leaders in the future. Thank you very much for your attention and see you in the next presentation.